Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat mengikuti Ramadan Menyapa, kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Radar Cirebon Televisi. Telah hadir bersama kami narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Haji Muhadits Rifai MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, baik. Ya, alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini, Sabtu 8 April 2023, bertepatan dengan 17 Ramadan 1444 Hijriah. Maka pada kali ini mudah-mudahan kita bisa membahas tema yang sesuai dengan tanggal, yaitu Nuzul Quran. Betul ya, Mbak? Ya. Ya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan waktu ya yang sebagaimana kita yakini selama ini, bahwa ternyata Al-Quran diturunkan tanggal 17 Ramadan. Nah, apakah sebenarnya seperti itu begitu ya? Dan apa sebenarnya makna nuzul Quran? Seperti apa nuzul Quran kalau dikatakan sebagai turunnya Al-Quran? Ya, apakah secara fisik ataukah seperti apa? Seperti mushaf yang kita dapatkan sekarang misalnya begitu? Atau seperti apa? Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, tema yang sangat menarik tentunya bagi yang ingin mendalami tentang nuzul Quran, dan tentunya nanti kita akan mempelajari kira-kira apa sebenarnya hikmah dari nuzul Quran. Kami persilahkan kepada narasumber kita kali ini untuk menyampaikan pemaparannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Para pemirsa RCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Kita bisa berjumpa lagi dalam Ramadan Menyapa, yang tentunya tema kali ini kita mengangkat sebuah tema nuzulul Quran dalam pengertian nuzul tidak sebagaimana gambaran bayangan umum yang dipikirkan oleh kita. Tentunya sholawat dan salam selalu mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Baik para pemirsa rahimakumullah, sebagaimana pada pembukaan tadi saya sampaikan bahwa nuzulul Quran tidak sebagaimana bayangan keumuman orang membahas secara etimologi. Az-Zarqani menyatakan dalam karyanya bahwa makna nuzul di sini kalau dilihat memang secara bahasa, maka turunnya sesuatu dari atas menuju ke bawah, berarti itu bersifat atau berbentuk benda, jadi materi ya.
berupa sesuatu yang memerlukan ruang dan waktu. Sementara kalamullah ini tidak berbentuk benda, tidak berbentuk materi yang tidak membutuhkan ruang dan waktu. Hanya saja memang akan terbayangkan, terpikirkan oleh kita bahwa ketika sesuatu itu dikatakan nuzul, berarti berupa benda atau materi atau bersifat physically. Maka kemudian Az-Zarqani menyatakan bahwa sebenarnya bukan seperti itu. Maka makna nuzul di sini harus ditakwil, bahwasanya Allah memberitahukan kepada penduduk langit dan penduduk bumi apa yang menjadikan sebuah peringatan, pelajaran, sebuah hal pelarangan atau larangan dan lain sebagainya. Maka nuzul yang dimaksud di sini adalah i'lam atau pemberitahuan. Karena Al-Quran itu merupakan sebuah kalamullah yang sifatnya abadi. Dari semenjak diturunkan sampai selamanya, Al-Quran ini akan menjadikan sebuah peringatan, pelajaran dan lain sebagainya. Jadi bukan bendanya atau yang kita katakan sebagai mushaf, ya, bukan mushafnya, tetapi kalamullah yang terpatri di dalam dada kita, ya, atau yang biasanya kita gambarkan sebagai sebuah pemahaman yang ada di dalam hati, ya. Bukan sebagai bentuk daripada mushafnya itu sendiri. Jadi nanti ini berkaitan juga dengan bagaimana Al-Quran itu, cara daripada Al-Quran itu diturunkan. Karena dalam beberapa literatur bahwa Al-Quran diturunkan melalui 3 tahapan. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan di Lauhul Mahfud, dan kemudian dari Lauhul Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah, dan kemudian baru diturunkan ke bumi. Kira-kira begitu, ya, pemirsa RCTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata bahwa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran bukan turun secara fisik dalam arti mushaf yang sudah terbentuk, tapi pemahaman. Nah, nanti kita akan lebih dalam lagi gali seperti apa sebenarnya turunnya Al-Quran ini. Mari kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Ramadan Menyapa, kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian LP2M YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Radar Cirebon Televisi. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang nuzul Quran. Tadi sudah disampaikan tentang apa pengertian nuzul Quran, dan nuzul Quran itu bukan pengertian seperti jatuhnya sebuah benda gitu ya, tapi adalah pemberian pemahaman begitu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian seperti apa dari pemahaman ini atau nuzul Quran ini kemudian bisa menjadi kalimat, kemudian bisa menjadi sebuah mushaf gitu ya. Kita akan tanya pada narasumber kita, kira-kira seperti apa, Pak? Baik, pemirsa RCTV rahimakumullah, bahwa Al-Quran diturunkan itu dalam 3 proses, ya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
ke Lauhul Mahfuz, kemudian dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dan baru kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur. Proses turunnya Al-Quran itu secara utuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfuz ini secara utuh, ya. Jadi tidak terpotong-potong, tidak 1-2 ayat, tidak 1-2 surat, tapi secara utuh. Nah, ini makanya kemudian nanti akan akan kita pahami bahwa mushaf sebagaimana yang kita baca saat ini merupakan urutan, susunan dan lain sebagainya yang ada itu memang merupakan gambaran persis sebagaimana yang ada di Lauhul Mahfuz. Makanya tentang urutan, susunan dan lain sebagainya itu istilahnya bersifat tauqifi, ya. Jadi bersifat merupakan sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada maksud juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara utuh di Lauhul Mahfuz ini. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz, yang di sana dimaksudkan adalah untuk mengagungkan Al-Quran itu sendiri, dan juga dalam rangka mengagungkan bakal si penerima, ya, atau calon penerima dari ayat-ayat Allah tersebut. Tentunya di sini keagungan Al-Quran juga keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh penduduk langit dan juga penduduk bumi. Kemudian setelah Allah menurunkan secara utuh ke Lauhul Mahfuz, baru kemudian Allah menurunkan Al-Quran ini dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, di sini keterlibatan makhluk yang berupa malaikat, ya, yang di sana tentunya kita sudah maklum dan kita pahami bahwa malaikat Jibril adalah pembawa wahyu. Dari sini keterlibatan malaikat Jibril dimulai, bahwa Allah memberikan wewenang penuh kepada malaikat Jibril untuk membawa Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan begitu juga dari Baitul Izzah, malaikat Jibril membawa pesan-pesan, peringatan, hukum-hukum, larangan dan lain sebagainya kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Jadi tidak seluruhnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu secara sempurna, secara utuh, sekaligus kepada Nabi Muhammad, tetapi di sini secara berangsur-angsur. Ini juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada saat itu oleh Nabi Muhammad. Karena kadang Al-Quran itu ada yang menjadi peringatan, ada yang menjadi petunjuk sebuah hukum, ada kalanya juga petunjuk sebagai sebuah larangan, ada juga kemudian kisah atau cerita-cerita untuk dijadikan pelajaran dari
nabi-nabi atau umat-umat yang terdahulu, supaya menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad dan umat-umat yang lain. Karena Al-Quran ini diturunkan bukan hanya untuk satu golongan, tetapi betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Makanya orang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, ini penuh dengan sebuah keberkahan, penuh dengan sebuah rahmat, bukan hanya bagi orang-orang tertentu, tetapi bagi semua siapapun orang yang ingin mempelajari Al-Quran. Berangsur-angsurnya ini pun tentunya bukan dalam jangka dan dalam waktu yang sebentar, ya. Karena proses diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih sekitar 23 tahun. Ada juga yang kemudian berpendapat bahwa kurang lebih Al-Quran diturunkan 20-an tahun. Yaitu perbedaan pendapat, ya. Tetapi yang umum dan kita maklumi kurang lebih 23 tahun, ya. Nah, Al-Quran ini juga banyak pendapat kapan dan di mana diturunkan. Ini perbedaan pendapat yang umum kita ketahui dan masyhur, riwayat bahwa Al-Quran diturunkan di pertama kali di Gua Hira, ya. Ketika Nabi bertahanus di sana, kemudian menerima ayat Al-Quran, menerima wahyu, didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian ayat yang turunnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini riwayat yang sangat masyhur, ya, sangat populer, ya, di kalangan kita semua. Namun kapan itu diturunkan ini menjadi debatable, ya. Artinya perdebatan tentang kapan diturunkannya banyak pendapat. Imam Ibnu Katsir sendiri berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan itu pertama kali pada malam 17 Ramadan, ya. Malam 17 Ramadan dan juga malam 24 Ramadan. Jadi malam 17 Ramadan itu pada saat itu hari Senin, ya. Jadi sebagaimana kita sering kait-mengkait, ya, bahwa Nabi lahir hari Senin, wafat hari Senin, menerima wahyu hari Senin, dan seterusnya. Banyak hal tentang hari Senin, ya, untuk seorang Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir, pertama kali Al-Quran diturunkan itu adalah pada malam 17 Ramadan, pada hari Senin, dan juga tanggal 24 Ramadan. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagaimana yang tercantum, termaktub di dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwa pertama kali Al-Quran diturunkan itu pada malam Lailatul Qadar. Dan ada juga di dalam ayat lain, di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi ada bahwa Al-Quran ini diturunkan pada malam yang diberkahi, ya. Jadi sama, ya, walaupun redaksi berbeda, tetapi menunjukkan bahwa
Al-Quran ini diturunkan pada malam bulan Ramadan, ya, bulan suci. Jadi ada beberapa hal tertentu yang menjadikan malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang penting. Ya. Kiranya begitu ya, pemirsa. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah membahas tentang kapan turunnya Al-Quran, di mana turunnya Al-Quran, kemudian juga seperti apa cara turunnya Al-Quran. Kita akan bahas kembali tentang nuzul Al-Quran setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Ramadan Menyapa, kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Radar Cirebon Televisi. Dan masih bersama narasumber kita, Bapak Haji Muhadisi Rifai MPDI, kita membahas tentang nuzul Quran. Tadi sebenarnya hampir kepotong ya, bahwa Al-Quran itu turun dengan pada waktu yang berbeda-beda pendapat ya, atau waktu turunnya Al-Quran ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan tadi sudah dibahas juga tentang ada malam Lailatul Qadar. Nah, apakah malam Lailatul Qadar itu sama dengan malam 17 Ramadan ketika katanya Al-Quran pertama kali diturunkan? Baik, pemirsa RCTV rahimakumullah, bahwa seringkali kita mengkaitkan antara malam Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Jadi kalau kita merujuk pendapat dari Imam Ibnu Katsir yang tadi saya sampaikan, berarti malam Lailatul Qadar itu juga sekaligus sebagai malam nuzulul Quran. Karena Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa malam 17 Ramadan yang ketika itu diturunkan Al-Quran juga merupakan malam Lailatul Qadar. Sementara para ulama yang lain, ya, berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar ini tidak tertentu pada malam 17 Ramadan. Ada yang berpendapat malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun di sini saya ingin menyatakan bahwa betapa mulianya malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar ini juga mengapa dimuliakan, karena di sana setidaknya ada makna terkandung yang di luar nalar kita, karena diturunkannya Al-Quran justru pertama kali adalah di malam Lailatul Qadar. Tentunya ini merupakan rahasia dari segala rahasia yang memang Allah kehendaki, bahwa malam daripada nuzulul Quran ataupun malam Lailatul Qadar akan menjadikan sebuah peristiwa dan malam yang diberkahi, malam yang diberikan pahala yang berlipat ganda ketika kita melakukan ibadah pada malam hari itu. Tentunya di mana bulan Ramadan merupakan bulannya Al-Quran, dan kemudian malam diturunkannya Al-Quran, maka ya selayaknya kita mempelajari, membaca, mentadaburi dan seterusnya kandungan-kandungan daripada Al-Quran. Dalam sebuah riwayat hadis dari Abi Dawud, yang diriwayatkan oleh Hakim, bahwa Nabi bersabda,
Al-Quran itu sama halnya dengan kitab-kitab suci yang lain yang juga diturunkannya pada malam-malam Ramadan. Ya. Jadi ada yang diturunkan seperti kitab Zabur, Injil, ya, Taurat, itu ada yang diturunkan pada tanggal 22 Ramadan, ada yang tanggal 24, ada yang tanggal 23. Termasuk dalam hadis itu disebutkan, makanya kenapa kemudian Imam Ibnu Katsir berpendapat juga bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Di hadis tersebut dalam riwayat itu diceritakan bahwa Al-Quran pun diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Jadi begitu ya para pemirsa RCTV rahimakumullah. Ya. Nah sekarang ini penting sekali bahwa karena Al-Quran itu merupakan pengertiannya Al-Quran saja itu kalau kita baca itu akan menjadi atau akan bernilai ibadah ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran jangankan membacanya, melihatnya pun sudah mendapatkan pahala. Oke, baik, terima kasih. Berarti sebenarnya memang apa istilahnya bisa dianggap sama, bisa dianggap berbeda ya. Yang jelas malam-malam turunnya Al-Quran itu bisa dianggap sebagai malam. Betul. Nah itu betul. Ya. Baik. Kemudian tadi bahwa membaca Al-Quran itu dalam definisi adalah al-muta'abbadu bitilawatih. Ya. Berarti bahwa orang yang membaca Al-Quran itu sama dianggap sebagai sebuah ibadah begitu. Katanya memandang Al-Quran saja ibadah, apalagi membacanya. Nah pertanyaannya, apakah kemudian kalau membaca yang lain, misalnya hadis gitu, itu bukan ibadah atau seperti apa sebenarnya? Kalau membaca yang lain sebagaimana hadis atau buku-buku, kitab dan lain sebagainya, sama bernilai ibadah juga, apalagi kalau kemudian kita niatkan ya, karena innamal a'malu binniyat ya. Tetapi di sini maksudnya membaca Al-Quran dianggap sebagai sebuah ibadah itu sudah jelas dalam hadisnya. Tapi kalau untuk yang lain kan tidak dijelaskan secara secara langsung. Berarti akan ada kaitan yang lain gitu. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan sesuatu dianggap ibadah, itu butuh niat tertentu. Tetapi kalau membaca Al-Quran tidak diniatkan saja, karena dalam hadisnya memang seperti itu ya. Ada dalam beberapa riwayat bahwa ketika kita membaca Al-Quran, melihat Al-Quran, memegang Al-Quran, itu dianggap sebagai sebuah ibadah atau diberikan sebuah pahala. Ya. Artinya niat tidak niat itu kita sudah mendapatkan pahala. Jadi beda dengan membaca yang lain ya selain daripada Al-Quran. Oke. Begitu ya. Baik, berarti sangat luar biasa ya istilahnya nilai pahala dari Al-Quran. Tanpa niat saja kita sudah bisa dianggap berpahala ketika memegang, melihat, apalagi membaca. Nah, sementara kalau yang lain harus khusus niat ibadah begitu ya. Padahal ya memang ibadah kan ada dalam arti sempit, ada dalam arti luas. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan tentang ayat yang pertama dan terakhir turun, terutama tentang ayat yang pertama. Nanti kita juga akan berikan kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya ya. Nomornya 0231482138. Pemirsa barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan untuk menelpon ke nomor 0231482138. Sambil kita menunggu pertanyaan pemirsa, mungkin ada pertanyaan. Kenapa ayat yang pertama turun itu adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Kenapa ayat yang pertama turun itu tidak tentang tauhid atau mungkin misalnya perintah tentang sholat begitu kira-kira. Kalau dilihat dari rahasia turunnya Al-Quran tadi kan
ada waktunya, kemudian sekarang ada ayat yang pertama turun. Baik, Al-Quran itu bukan kitab undang-undang hukum pidana, perdata, atau pedoman juklak juknis ya. Al-Quran itu bukan ayat seperti itu, atau bukan kitab suci seperti itu. Jadi Al-Quran itu memberikan pedoman secara garis besar ya. Jadi tidak kemudian petunjuk pelaksanaan dan teknisnya seperti ini tidak dijelaskan secara detail. Justru di sini Al-Quran memberikan gambaran, memberikan arahan kita untuk memperluas, untuk menggali nilai-nilai yang ada di dalamnya itu. Maka kemudian bahasanya adalah Iqra, bacalah. Kalau melihat sejarahnya bahwa Nabi Muhammad ketika menerima wahyu Iqra yang disampaikan malaikat Jibril, ini tidak ada, tulisannya tidak ada, tapi kemudian malaikat Jibril memerintahkannya Iqra, bacalah. Ini kan mengandung bahwa membaca bukan berarti kemudian hanya secara tulisan yang berbentuk tulisan. Membaca yang tertulis. Membaca kita juga biasa ketika kita mau bepergian kemudian langit mendung, itu kemudian kita juga menyatakan bahwa ini sebentar lagi hujan. Padahal belum tentu, mendung kan tak berarti hujan gitu. Tetapi ini membaca, namanya membaca alam. Yang seperti ini bukan berarti kemudian Al-Quran tidak memberikan arah atau tidak memberikan petunjuk. Justru di sini dengan kita memahami, mengamati, mentadaburi, maka kemudian akan lebih leluasa. Sebagaimana yang sering terjadi dan sering menjadi perdebatan akhir-akhir ini, bahwa seringkali kita ini memahami ayat itu letterlek. Jadi tidak mau mengeksplor ya, tidak mau mengeksplornya. Padahal ayat Al-Quran itu memberikan arahan yang sangat luas dan bebas sebenarnya. Begitu ya. Baik, terima kasih. Jadi mungkin kenapa ayat yang pertama turun adalah perintah membaca, karena membaca ini adalah modalitas gitu ya. Betul. Modalitas untuk memahami segala sesuatu, tidak hanya yang tertulis tapi terutama yang tidak tertulis, yaitu alam semesta. Dan dari alam mungkin bisa diharapkan bisa memahami kemudian keberadaan Allah. Mungkin seperti itu ya diharapkan. Betul. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih bersama dalam Ramadan Menyapa yang diselenggarakan oleh LP2M dan RCTV. Namun kita akan jeda sebentar untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Ramadan Menyapa, kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan Radar Cirebon Televisi. Kami juga menerima barangkali ada pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menghubungi nomor 0231 482 138 0231 482 138. Ya. Baik, sambil menunggu pemirsa yang mungkin nanti akan ada yang bertanya, saya ingin nanyakan lagi mungkin terutama tentang nuzul Quran ini, kira-kira apa hikmah dari diturunkannya Al-Quran, atau kira-kira dengan peringatan nuzul Quran ini kita bisa mengambil pelajaran apa gitu kira-kira. Ya, baik, pemirsa RCTV rahimakumullah, sebagaimana pembahasan awal bahwa tema kali ini Nuzulul Quran, di mana tanggal 17
dimaklumi dan banyak dipahami bahwa turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, maka umumnya umat Islam di Indonesia setiap tanggal 17 Ramadan atau malamnya tanggal 17 Ramadan ini kita memperingati nuzulul Quran. Begitu juga dengan negara-negara lain yang berdekatan dengan Indonesia. Sebenarnya kita dalam rangka memuliakan Al-Qur'annya itu sendiri dan memuliakan Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu. Namun pada hakikatnya mempelajarinya dan tentunya mengamalkannya itulah yang paling utama dan paling penting. Karena banyak di antara orang yang mampu dan bahkan pandai membaca Al-Quran, tetapi kelak di yaumul akhir malah Al-Quran yang akan melaknatnya. Jadi ada dalam sebuah hadis, dalam satu riwayat, rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuhu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kemudian para ulama juga berbeda pendapat. Mengapa kemudian mereka yang membaca Al-Quran tetapi melaknatnya? Al-Quran akan melaknatnya. Ada beberapa pendapat bahwa di antaranya mereka tahu Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, mereka paham dengan Al-Quran tetapi tidak melaksanakan kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka melalaikan dalam membacanya. Padahal di dalam Al-Quran itu sendiri diberikan peringatan ketika membaca Al-Quran itu harus secara tartil, ya. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, orang yang kemudian melalaikan perintah Al-Quran dalam membacanya itu, kemudian ada yang berpendapat inilah orang-orang yang akan dilaknat. Jadi sebenarnya intinya itu, ya. Jadi mentadaburi, meyakini dan kemudian tentunya mengamalkannya, ya. Jadi bukan hanya sekedar membaca secara lisan saja, karena bukan kitab undang-undang Al-Quran itu. Jadi kalau kemudian ibaratnya, kalau saya mengibaratkannya seperti intan berlian, ya, Al-Quran itu. Jadi sinarnya itu bisa terpancar kemana-mana, ya. Sinarnya itu bisa terpancar kemana-mana, apalagi kemudian ketika kita sinari, otomatis bagaimana orang itu menangkap sinyal, atau ibarat provider itu kitanya harus kuat sinyalnya untuk mampu menangkap sinyal daripada Al-Quran itu. Jadi harus connect, ya, antara satu kartu yang kita gunakan dengan provider yang digunakan pun itu harus connect. Maka ketika membaca, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran ini kuncinya, bahwa ketiga-tiganya harus terkoneksi, ya. Tidak boleh hanya membaca saja, mentadaburi saja, atau mengamalkan saja, mengamalkan tapi kemudian tidak tahu dasarnya. Ini juga tidak akan terkonek. Jadi ketiga-tiganya harus terkonek, bahwa membaca, mempelajari, mentadaburi itu, dan kemudian mengamalkannya. Ini yang akan mendapatkan nilai plus, ya, nilai lebih daripada pahala, nilai sebagaimana ibadah di malam Lailatul Qadar. Nah, ini juga Nabi memberikan kabar, ya, kabar gembira, ya. Maka kemudian Nabi memerintahkan iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi.
ya. Jadi apa namanya, ya harus sering-sering kita membaca Al-Quran karena kelak di apa namanya, di hari akhir itu akan memberikan syafaat Al-Quran itu. Jadi jangan khawatir ya. Jadi tadi ada hadis yang rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuhu, tapi dalam hadis lain Nabi juga memberikan apa namanya, kabar gembira bahwa untuk orang-orang yang sering-sering membaca Al-Quran itu nanti kelak di yaumil akhir, di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya. Begitu juga dengan mendapatkan syafaat tentunya. Kalau Al-Quran memberikan syafaat kepada pembacanya, maka sudah otomatis, sudah barang tentu Nabi Muhammad sendiri pun nantinya akan memberikan syafaatnya. Begitu ya. Ya. Baik, jadi apa namanya, di antara hikmah nuzul Quran tadi katanya adalah memuliakan Al-Quran gitu ya. Kemudian mempelajari, mengamalkan ya dengan mentadaburi dan memahami tentunya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang mungkin dia apa namanya, mungkin semangat untuk membaca Al-Quran tapi kemudian membaca Al-Qurannya masih kurang bagus. Nah, seperti itu. Apakah mungkin pahalanya sama atau bagaimana dengan orang yang apa namanya, membaca Al-Quran tapi bagus? Nah, kemudian juga bagaimana kalau orang membaca Al-Quran tapi kemudian tidak memahami gitu? Apakah bisa pahalanya sama atau tidak, atau seperti apa begitu? Ada dua kategori ya. Orang yang kurang mampu atau kurang lancar membaca Al-Quran itu ada dua kategori. Yang pertama, tidak lancarnya karena tidak mau belajar. Nah, ini yang tidak apa namanya, tidak baik ya. Bahkan mungkin ini yang akan diancam tadi ya, yang akan mendapatkan laknat ya. Nah, tetapi ada juga yang terbata-bata ya. Apa namanya istilahnya dalam wayatata itu ya, yang terbata-bata ya, istilahnya yang terbata-bata ini malah justru yang akan mendapatkan dua pahala. Jadi pahala membaca dan pahala terbata-batanya karena kesulitan dalam membaca. Nah, ini kemudian ada dua golongan juga yang apa namanya, membaca Al-Quran tetapi kemudian tidak memahami ya, tidak memahami. Jadi kategorinya ada kalau unsur kesengajaan tidak mau memahami, dan ada yang ada kalanya yang mencoba untuk memahami tetapi belum diberi paham sama Allah ya. Tapi pada umumnya insya Allah ya, kalau kita sebenarnya kalau kita mau mempelajari sungguh-sungguh, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemahaman-pemahaman tentang ayat-ayat itu ya, terutama maksudnya adalah kandungan daripada ayat Al-Quran itu. Insya Allah akan diberikan apa namanya, pemahaman secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun itu ya. Begitu ya. Baik. Kemudian bahwa Al-Quran itu merupakan hudan, petunjuk, rahmah, kemudian ada syifa begitu. Nah, itu kira-kira maknanya seperti apa? Betul, memang Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk ya, petunjuk bagi siapapun, bukan hanya orang-orang tertentu ya. Kalau dalam ayat Al-Qurannya sendiri kan petunjuknya kan hudal lil muttaqin, ini sudah barang tentu ya. Tetapi pada hakikatnya Al-Quran ketika dipelajari oleh siapapun maka akan menjadi petunjuk juga. Bahkan banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah masuk Islam gara-gara karena mempelajari Al-Quran ya. Jadi bisa jadi kadang-kadang tidak terlalu memahami, tapi karena membaca apakah bisa sampai ke petunjuk? Betul, betul. Itu Allah sendiri nanti yang akan memberikan petunjuk. Nah, yang menarik lagi bahwa turunnya Al-Quran ini bisa menjadi syifa, menjadi obatnya. Kira-kira maknanya seperti apa? Ini juga banyak yang bertanya-tanya. Ya, menjadi obat juga untuk segala macam hal, ya, baik penyakit fisik
yang bersifat fisikly maupun bersifat batin. Begitu ya. Ya, tapi bukan berarti kemudian seperti dibakar, diminum. Oh, tidak ya, tidak. Jadi mungkin Tidak, dengan tidak. membacanya saja itu Al-Quran Tidak bisa seperti menjadi itu. obat Betul, ya gitu ya. betul. Baik fisik maupun non fisik, psikis seperti itu ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata tidak ada pertanyaan sampai akhir ya, dan kita akan menutup perbincangan kita atau materi kita pada hari ini. Sebelumnya barangkali narasumber mau memberikan closing statement. Sedikit saja ya, bahwa di bulan suci Ramadan kali ini dan saat ini tidak ada lain, tidak ada hal yang patut dan kita upayakan kecuali kita berharap dengan membaca Al-Quran, baik itu kita memahami atau tidak maknanya, kita berupaya semaksimal mungkin dan berharap mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, juga syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin kita pelajari, kita tadabburi, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi pengamal daripada isi dan kandungan Al-Quran. Itu saja, terima kasih. Ya, baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita kali ini yang telah menyampaikan materi tentang Nuzulul Quran, dan kami atas nama pembawa acara serta kru yang bertugas mohon maaf apabila dalam pemaparan kali ini atau dalam Ramadan Menyapa kali ini ada kekurangan dan kelemahan, dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.